Baik. Famin man yargha yaz'umu an hadhil asnam tumassil asya ghaibah. Nah, kadang-kadang mereka meyakini patung-patung yang mereka buat itu jelmaan dari hal-hal benda gaib yang mereka sembah. Ada jin kah gitu ya. Di antara mereka ada yang menganggap benda-benda berhala-berhala yang mereka sembah ini adalah hanya simbol saja sesuatu yang gaib, bagi sesuatu yang gaib gitu. Simbol bagi sesuatu yang gaib. Maka kalau kita lihat ketika mereka menyembah Isa, antum lihat sama nggak foto model Isa? Enggak. Kalau antum lihat foto Isa di bagian orang-orang Afrika sana agak kehitam-hitaman karena dia khayalnya mirip orang-orang Afrika kan gitu. Kalau orang Eropa membuat fotonya Isa itu ya akan lebih agak putih bagaimana gitu, kepirang-pirang rambutnya kan dikhayalkan oleh mereka seperti orang-orang Eropa. Dan seterusnya begitu mereka. Jadi mereka berhala-berhala yang mereka sembah itu adalah menggambarkan, menjelmakan sesuatu yang gaib dalam pikiran mereka tadi itu. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wadul asnam innama kana fil asl, ya penyembahan terhadap berhala itu pada dasarnya awalnya adalah ala syakli ma'bud gaib. Itu sebagai gambaran, jelmaan untuk sesuatu yang mereka sembah yang gaib mereka sembah. Satu yang gaib yang mereka sembah. Jadi ingin tetap nampak gitu ya. Tapi pada dasarnya kalau kita lihat juga mereka tidak beriman kepada yang gaib sebenarnya, sehingga mereka perlu menjelmahkan Tuhan yang gaib itu yang mereka sembah itu. Nah, jadi pada dasarnya adalah ala syakli ma'bud gaib. Sebetulnya itu adalah imajinasi sesembahan yang gaib yang mereka buat dalam bentuk nyata. Wa ja'alu asanam ala syaklihi. Lalu mereka buatlah berhala itu dalam bentuk yang gaib, yang dalam gambar imajinasi, wahyati dalam bentuk dan rupanya, wasuratihi dan ya, bentuk dan rupanya, dan surati juga gambaran yang ada di pikiran mereka. Liyakuna naiban manabahu, untuk sebagai ganti daripada yang gaib tadi dihadirkan gitu ya. Wa qa'iman maqamahu, sebagai tempat untuk penggantinya ya. Qa'iman maqamahu, sebagai untuk menempatkan di tempat yang gaib tadi. Mereka gambarkan berhala itu sebagai sesuatu yang mereka sembah dalam bentuk gaib tadi, dibuktikan dalam bentuk berhala, digambarkan gitu. Wa illa famiman al-ma'lum anna aqilan. Padahal sebetulnya semua orang tahu bahwa orang berakal la yanhatu khasyabatan, tidak mungkin dia memahat kayu yang dirakit, kayu yang dipahat atau batu yang dipahat dengan tangannya, kemudian dia meyakini bahwa itu Tuhannya, itu sembahannya. Tidak mungkin itu. Kalau orang berakal, masa Tuhannya dibuat sendiri? Tidak mungkin. Tapi dasar mereka membuat itu adalah khayalan untuk sesuatu yang gaib, yang tidak ada dalam pikiran mereka yang mereka sembah. Itu maksudnya. Itu dasarnya penyembahan berhala. Bukan betul-betul mereka yakin berhala ini adalah Tuhan mereka. Tapi jelmaan bagi sesuatu yang gaib yang mereka yakini. Begitu. Ya, kekuatan yang ada pada bintang, pada matahari, pada bulan, ya, atau para orang soleh, dan seterusnya. Ya. Benda-benda langit mereka pertuhankan, atau makhluk, dan seterusnya. Nah, karena orang berakal sebetulnya sudah tahu semua, tidak bahwa sesuatu yang dipahat dengan tangannya sendiri, batu ataupun kayu, tidak mungkin itu dianggap sebagai Tuhannya, sembahnya. Tapi apa yang dianggap Tuhannya sebetulnya hanya sebagai jelmaan sesuatu benda gaib yang dia sembahnya untuk dijelmakan dalam bentuk nyata oleh pikirannya. Anna akil la yanhatu khasyabatan, orang berakal tidak akan mungkin dia memahat kayu atau batu dengan tangannya sendiri, kemudian diyakini oleh dia bahwa itu Tuhannya dan sembahnya. Karena itu hanya sebagai, maksudnya dia membuat itu sebagai jelmaan bagi Tuhannya yang di alam gaib dan dalam pikirannya. Wa yazma abwadul kubur, orang-orang yang menyembah kuburan menyangka, ya, baik yang dahulu maupun sekarang, di zaman klasik maupun zaman modern ini, para penyembah kubur itu menganggap anna haula amwat yashfa'una lahum, bahwa orang-orang yang sedang mati itu dapat memberikan syafaat bagi mereka, wa yatawassatuna indallah, yaitu sebagai perantara bagi mereka di sisi Allah dalam memenuhi hawaijihim, dalam memenuhi keinginan kebutuhan mereka. Nah itu. Jadi mereka ketika menganggap permohonan-permohonan mereka ini dimohonkan oleh wali-wali yang mereka minta orang telah mati ini di sisi Allah. Itu syafaat yang mereka katakan itu. Ya, akan memberi syafaat mereka di sisi Allah. Itu yang mereka maksud.
Ini bukan berarti mengingkari tentang ada syafaat. Syafaat itu benar ada. Tapi syafaat yang diingkari syafaat yang dipahami seperti pemahaman orang musyrikin. Yaitu mereka datang ke kuburan-kuburan orang soleh mereka, lalu mereka meminta kepada orang soleh tersebut kebutuhan-kebutuhan mereka untuk dimohonkan kepada Allah oleh orang soleh itu kepada Allah. Jadi mereka transfer melalui itu. Mereka tidak berani langsung kepada Allah dengan alasan kami ini orang-orang yang jauh dari Allah, orang yang banyak dosa, orang yang kotor, tidak mungkin langsung kepada Allah, harus melewati wali, harus melewati perantara ini. Mereka lah yang beri syafaat kita insya Allah. Itu yang mereka maksud orang-orang musyrikin dahulu. Tapi syafaat para nabi akan beri syafaat kelak di akhirat. Tapi dimintanya kepada Allah, bukan kepada nabi itu. Karena nabi pun tidak akan bisa beri syafaat tanpa izin Allah SWT. Dan itu banyak sekali ayat menegaskan. Seperti dalam dalam ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Siapa yang bisa beri syafaat? Insya Allah kalau bukan tanpa izin Allah SWT. Illa kecuali dengan ada izin Allah SWT. Para malaikat pun yang memberi syafaat tidak bisa mereka beri syafaat tanpa izin dari Allah SWT. Dan tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sebutkan wa kam mim malakin fis samawati wal ardi afan wa kam mim malakin fis samawati la tu'ni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit tidak bisa ada artinya syafaat mereka. La tu'ni syafa'atuhum syai'an. Tidak ada dapat memberikan syafaat sedikit pun illa min ba'di ay ya'zana Allah liman yasha'u. Kecuali Allah telah memberikan izin kepada siapa yang dihendaki dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi maka oleh sebab itu para nabi memang betul akan beri syafaat nanti. Kalau kita membolehkan sekarang orang meminta syafaat kepada nabi di dunia, kata para anbiya sudah meninggal, berarti tidak ada syirik. Orang bisa minta ke Adam, orang minta kepada Nuh, bisa minta kepada Musa, Isa, daripada Nabi Muhammad SAW. Wah, udah banyak sudah sesembahan begitu. Berarti tidak salah orang-orang kafir yang dahulu, orang musyrikin dahulu, kalau mereka meminta kebutuhan-kebutuhan mereka seperti itu. Tetapi kalau di akhirat, ketika sebenarnya di dunia, waktu para nabi masih hidup, mereka minta kepada nabi mereka. Ya, di antara di masa hidupnya Nabi Muhammad SAW, sahabat datang bertemu Rasulullah SAW secara langsung, berbicara, ya Rasulullah doakan kepada Allah, Allah menurunkan hujan. Ya Rasulullah tolong doakan kepada Allah, Allah membalikan penglihatanku. Ya Rasulullah tolong doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitku. Itu bukan di rumahnya dia. Dan Rasul ada di rumah Rasul juga tidak, sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka langsung datang kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan permohonan mereka untuk didoakan kepada Allah. Ya. Di akhirat kelak sama seperti itu. Ketika manusia semua sudah hidup, dibangkitkan dari kubur mereka, para anbiya juga sudah dibangkit di kubur mereka. Yang pertama dibangkit tadi jelas Rasulullah SAW. Mereka berkumpul di padang mahsyar dan mereka mengalami kesusahan yang luar biasa di padang mahsyar. Mereka datang kepada Adam, mereka datang kepada Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, pada Isa, dan Nabi kita Muhammad SAW. Semua mereka mengatakan, ala tara mimma nahnu fi, isfa' lana inda rabbik. Semua mereka mengatakan, tidakkah engkau lihat bagaimana kondisi kami di sini? Tolonglah mohonkan kepada Rabbmu. Jadi bukan mereka katakan, nas'aluka syafa'atuka ya Muhammad, ya Nuh, nah demikian. Mereka tidak katakan, mana syafaatmu, berilah kami syafaatmu. Tidak demikian. Tolong mohonkan kepada Tuhanmu agar engkau diberi izin beri syafaat untuk kami. Makanya salat itu Rasulullah SAW dan yang berhak beri syafaat di tempat itu, ya, maka Rasulullah SAW bersujud memohon kepada Allah agar diizinkan beri syafaat kepada umatnya. Nah, jadi jangan pula dibuat isu. Oh, ini orang anti syafaat. Bukan, syafaat itu terbagi dua. Syafaat manfiyah wa musbathah. Syafaat yang dinafikan, yang merupakan bagian dari kesyirikan. Syafaat yang ditetapkan syafaat yang memang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena syafaat itu adalah syafaat jami'ah, milik Allah semua syafaat itu. Jadi, memang para nabi dijanjikan syafaat, tetapi mereka tidak bisa memberikan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala sebenarnya dengan hadis-hadis yang bicara tentang syafaat, terutama syafaat di padang mahsyar tersebut. Baik. Kemudian di sini jelaskan ya. Demikian pula persangkaan para penyembah kubur yang klasik maupun modern ini bahwa mereka orang-orang mati tersebut dapat beri syafaat kepada mereka. Ya, orang mati tersebut dapat beri syafaat kepada mereka, ya, dan menyampaikan permohonan mereka yang menjadi pentera mereka insya Allah dalam memenuhi kebutuhan mereka saat di dunia sekarang. Ya, orang sudah mati ini diminta agar menyampaikan permohonannya kepada Allah. Di mana di hati ada meyakini bahwa orang mati itu dapat mengetahui sesuatu yang gaib di dunia ini. Ya. Ini satu bagian dari sifat rububiyah Allah SWT.
Karena tidak ada tahu yang gaib di dunia ini, di alam ini kecuali Allah SWT. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah. Tidak ada satu pun di langit dan bumi yang tahu yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujar mereka menyebut wa yaquluna ma na'budu illa yuqarribuna ila zulfa. Mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka kecuali. Jadi mereka memang mengatakan itu sembahan mereka itu tujuan kami kecuali hanya untuk mendekatkan orang-orang yang mereka minta itu mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang sedekat-dekatnya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala wa ya'budu min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mengambil sesembahan dari Allah, menyembah dari selain Allah, sesuatu yang tidak mudarat, tidak manfaat untuk mereka, dan mereka alasannya apa? Ini pemberi syafaat kami di sisi Allah. Inilah hujannya orang musyrikin dahulu. Mereka datang ke kuburan-kuburan orang-orang yang mereka agungkan, lalu mereka meminta. Hujannya apa? Sebagai pemberi syafaat di sisi Allah. Dan sebagian orang musyrikin Arab dan Nasara, ya, tasawwaru fi ma'budatihim, mereka tergambar membayangkan dalam sesembahan mereka itu annaha waladullah. Mereka gambarkan dalam imajinasi mereka bahwa dia adalah anak Allah. Sebenarnya orang Arab musyrikin mengatakan malaikat anak perempuan Allah, atau orang Nasara mengatakan Isa ada anak Allah. Musyrikul Arab abadul malaika. Orang-orang musyrikin Arab menyembah para malaikat. Ala annaha badatullah. Bahwa mengatakan bahwa malaikat itu anak perempuan Allah. Orang Nasara menyembah Masih dan meyakini bahwa dia adalah anak laki-laki Allah, ibnullah. Ar-radu ala hadhihi tasawurat batilah. Nah, sekarang bantahan terhadap keyakinan yang sesat begini. Nah, bantahan terhadap ala hadhihi tasawurat atau pemahaman yang batil ini. Faradallah hadhihi tasawurat batilah jami'an bima ya'ti. Allah telah membantah semua paham-paham yang batil ini dengan bantahan sebenarnya yang berikut ini. Pertama, Allah SWT membantah orang-orang menyembah berhala dengan firman-Nya, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalatsal ukhra? Tidakkah engkau perhatikan Lata dan Uzza dan Manah yang ketiga lainnya? Makna ayat adalah sebenarnya jelaskan Imam Qurtubi adalah apakah kalian melihat Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu, Lata wal Uzza wa Manah itu, ya, anafa'at au darrat, apakah memberi manfaat, apakah ada dia memberi manfaat atau dapat memberi mudarat, hatta takun syuraka lillahi ta'ala, sehingga kalian persekutukan dia berhala-berhala itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dia layak dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hal dafa'at an nafsiha hinama hatamaha Rasulullah SAW. Apakah berhala-berhala yang kalian sembah itu dapat membela dirinya ketika Rasulullah SAW menghancurkannya? Demikian pula sahabatnya, ya, ketika Rasulullah SAW waktu Makkah ada sekitar 360 patung di sekitar Ka'bah. Rasulullah SAW berisyarat dengan tongkatnya. Ya, ja'al haqqa wa dhahaqal batil inna batil kana dhahuqa. Semuanya pada berjatuh. Demikian pula berhala yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, kalau memang dia Tuhan kalian, coba tanya sendiri. Ya. Lalu mereka mengatakan, engkau sudah tahu bahwa dia tidak bisa bicara. Loh, Tuhan saja nggak bisa bicara, gimana kalian bisa mendapat apa-apa dari dia? Kan gitu. Nah, maka tafsirnya adalah apakah dia manfaat untuk dirinya ketika, ya, maka disebutkan dalam Al-Quran juga gambarannya, seandainya lalat saja kencing, buang kotoran di atas kepalanya, di hidungnya, di mulutnya, ya, bisakah dia menghalau lalat? Nggak bisa. Bagaimana dia jangankan untuk penyembahnya, untuk dirinya sendiri tidak berbuat apa-apa. Dan juga firman Allah SWT, watul alaihim naba Ibrahim, bacakan kepada mereka tentang kisah Nabi Ibrahim. Idh qala li abi wa qaumihi, ketika dia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, ma ta'buduna, apa yang kalian sembah? Qalu na'budu asnaman fanadhullaha aqifin. Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tunduk kepadanya. Qala hal yasma'una idza tad'un? Apakah berhala-berhala itu dapat mendengar kalian kalau kalian memohon kepadanya ketika kalian meminta? Au yanfa'ukum ayadurrun, atau memberi manfaat dan mudarat, atau menolak mudarat untuk kalian, gitulah, yang memberi manfaat atau menolak mudarat dari kalian, atau memudaratkan kalian kalau kalian tidak mau menyembahnya. Qalu. Nah, ini hujahnya tadi yang kita sebut. Selalu hujahnya adalah budaya nenek moyang. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Mereka menjawab, demikian kami dapati nenek-nenek moyang kami melakukan. Ya. Demikian nenek moyang kami, ya, berperilaku atau berbuat. Demikian kami dapati melakukannya.
Kami dapat nenek moyang melakukannya, mereka melakukannya gitu. Ya, bal wajadna aba'ana, kami telah demikian, bukan tetapi kami mendapati nenek moyang kami seperti demikian mereka melakukan. Nah, itu hujahnya tetap budaya, perbuatan nenek moyangnya. Nah, faqad wafaqu ala an hadhil asnam la tasma'u du'a. Di sini jelas jawaban mereka sebetulnya mengakui bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu tidak dapat mendengar permohonan doa mereka. Wala tanfa, tidak memberi manfaat, wala tadur, tidak pula memberi mudarat, memberikan mudarat. Wa inna mahduha taqlid li abaihim. Alasan mereka menyembahnya adalah hanya taklid kepada nenek moyang, ya, fanatik, ya. Wa taqlidu hujjatun batilah. Fanatik itu hujah yang sangat batil. Warada ala man abada al-kawakib wasyams wal qamar. Allah juga telah bantah orang-orang yang menyembah benda-benda langit, ya, matahari dan bulan, bintang-bintang, dengan firman-Nya wasyams wal qamara wan nujum musakhkharatin bi amri. Matahari, bulan dan bintang-bintang itu adalah diatur berjalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, diatur, bukan dia yang mengatur. Dia aja diatur Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memperjalankannya. Wa biqauli, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala membantah wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyams wal qamar la tasjudu lisyamsi walal qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara bukti-bukti ayat ketanda kebesaran Allah itu adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan tidak pula kepada bulan. Sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan mereka semua. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Itu Allah sebutkan. Jangan sujud matahari dan bulan. Itu hanya tanda-tanda kebesaran Allah, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah juga membantah orang menyembah malaikat. Malaikat gimana lagi? Muliakan toh. Ya, tidak punya dosa. Yang selalu taat. La ya'suna ma amara wa la ya'suna ma amara la ya'su alaiha malaikatun ghiladun ya'suna Allah ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah ingkar, tidak pernah durhaka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka selalu mengikuti perintah-perintah yang Allah perintahkan. Ya. Allah bantah orang-orang menyembah malaikat, dan juga Al-Masih, yaitu Isa anak Maryam, ya, alaihissalam. Alanam waladullah, yang mereka katakan sebagai anak Allah. Dengan firman-Nya Allah katakan, wa ma takhadallahu min waladin. Allah tidak pernah mengambil anak. Allah tidak pernah memiliki anak. Dan juga firman Allah SWT, anna yakuna lahu waladun wa lam takul lahu sahibah. Bagaimana dia mempunyai anak dan dia sendiri tidak punya sahibah, istri. Ya, tidak punya istri itu. Wa biqaulihi, dan juga firman Allah SWT, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak juga tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak satu pun ada baginya tandingan-tandingan. Ya. Lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya seorang pun sebagai tandingan-tandingan. Atau tidak ada satu pun baginya tanding-tandingan. Baik, itulah beberapa hal yang dijelaskan tentang rububiyah, bahwa sebenarnya orang-orang yang berbuat syirik tadi juga mereka terdapat mengakui sebagian sifat-sifat rububiyah pada sesuatu yang mereka sembah itu intinya. Jadi mereka melencengkan makna rububiyah pun tidak diberikan secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dapat kita bahas. Persilakan jika ada pertanyaan untuk dibacakan. Ya, makanya yuk. Ya, tidak boleh. Semua diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak kena harap dipuji, kena harap disanjung, tidak. Itu namanya riya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam hadis qudsinya, berfirman dalam hadis qudsi, ya, terkandung dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktu wa syirka. Orang melakukan sebuah amal dan dia gabungkan antara aku dan selain aku dalam niatnya, maka aku tinggalkan dia dan kesyirikan. Amalnya ditolak dan tidak terima Allah Subhanahu wa taala. Jadi
tidak boleh menggandakan dalamnya. Semata-mata harap kepada Allah Subhanahu wa taala dipuji, harap pujian adalah bagian dari bentuk riya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ustaz mau bertanya apakah boleh atau tidak membaca qasidah burdah, jazakumullah khairan. Taib, saya tahu panjang saya isinya qasidah burdah itu ada hal-hal yang perlu dikoreksi. Dan tujuan kita adalah untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kalau qasidah burdah, ya itu isinya ada kesyirikan di dalamnya, ya, yang dikatakan oleh Ibnu Arabi, ya, qasidah burdah kalau salah Ibnu Arabi, ya betul. Yang di situ dia katakan wa inna min ilmika ilmul qalami wal lauhi. Sesungguhnya di antara ilmumu adalah yang jadi memuji Rasulullah SAW, ya, ilmumu adalah ilmu menguasai ilmu yang dicatat oleh pena di Lauh Mahfuz. Nah, ini suatu hal yang berlebihan memuji Rasulullah SAW. Ya, ada nilai-nilai kesyirikan di situ. Dan juga disebutkan wa inna min saya kurang hafal lagi ya baiknya dari awal itu disebutkan ya akramal khalqi mali aludu, ya, dia memuji ya makhluk yang paling mulia, tiada tempatku untuk mengadu selain kepadamu. Nah, ini syirik. Rasulullah SAW menyuruh kita semuanya untuk memohon kepada Allah SWT. Rasulullah SAW memang hamba Allah yang mulia, tapi beliau bukan berarti memiliki sesuatu di luar kemampuan beliau, ya, yang mampu memberi kebaikan hanya Allah SWT, melindungi dari keburukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, para sahabat tidak pernah meminta perlindungan kepada Rasulullah SAW, ya, kecuali dalam hal yang memang nyata, yang kemampuan makhluk boleh, ya. Karena meminta perlindungan itu ada dua hal, yang dari yang gaib tidak mampu kecuali Allah SWT, atau yang nyata ada makhluk yang kita minta juga nyata. Ada orang mau mukul kita, kita ada polisi, tolong minta tolong kepada polisi, ya boleh, itu nggak syirik. Tapi kalau kita mau dipukul orang, sedang dikejar oleh maling atau umpamanya dikejar oleh begal umpamanya, lalu dia panggil kiainya dalam hatinya, ya tolong kiai cepat kiai, ya, dia pukulkan kepada Allah, dia minta tolong. Ini syirik jelas, ya kan? Karena kiai tidak ada berada di tempat tersebut, atau ustadznya tidak ada di tempat tersebut. Baik, wallahu a'lam bishawab.